Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komite 1 DPD RI Bapak Dr. Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Komite 1 Pak Bahar, para yang saya hormati juga para anggota Komite 1 DPD RI yang hadir saat ini. Dan saya hari ini ditemani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan, Wakil Kepala PKN, dan saya mohon maaf Pak Pimpinan bahwa Pak Wamen kami hari ini kita berbagi tugas. Hari ini beliau sedang bertugas di Banjarmasin bersama Deputi Pelayanan Publik, namun seluruh eselon 1 dari Kementerian Pan-RB tentunya hadir, kami selalu hadir lengkap hari ini termasuk staf ahli dan staf khusus kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tentunya saya pada hari ini, marilah kita mengucapkan syukur bahwa kita pada hari ini bisa bertemu kembali setelah pertemuan terakhir. Dan tentunya masih dalam suasana bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, ini belum terlambat, masih bulan Syawal ya Bapak ya. Dan ini saya tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan, tentunya saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas dukungan yang tidak pernah berhenti dari Komite 1 DPD hasil reses Bapak dan Ibu. Namun hari ini, pada siang hari ini tentunya ketika kami mendapatkan surat undangan ini, ada banyak isu-isu strategis yang disampaikan untuk kami jawab, dan ini ada sekitar 11 dengan isu strategis lain, dan izinkanlah kami untuk menjawab secara sesuai dengan pengelompokannya, dan nanti yang detail untuk masalah penyelesaian CASN juga nanti akan disampaikan oleh Kepala BKN. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada isu yang akan kami sampaikan hari ini sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami. Dengan outline pertama kali mungkin kami akan menyampaikan progres pelaksanaan dari reformasi birokrasi. Setelah itu kami juga akan menyampaikan beberapa isu strategis kaitannya dengan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah menariknya, yang banyak sekali pertanyaan terutama dari publik kaitannya dengan masalah pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara, dan tadi pimpinan juga menyampaikan mengenai pengisian jabatan oleh TNI dan Polri aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk progres pelaksanaan reformasi birokrasi yang juga dipertanyakan, izinkan saya menyampaikan laporan atau informasi bahwa dalam 10 tahun terakhir ini tren reformasi birokrasi menunjukkan arah yang positif baik pada kementerian dan lembaga maupun pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota. Jadi bisa dilihat dari tren dari paparan yang kami sampaikan. Dari grafik yang kami siapkan, ini terlihat di tahun 2014 sampai tahun 2023. Selamat datang Pak Mudi. Ya, izin saya melanjutkan Bapak. Ya. Jadi saya ulangi, mungkin sejak tahun 2014 sampai tahun 2023, capaian indeks reformasi birokrasi tentunya mengalami peningkatan. Kementerian dan lembaga mencatat angka tertinggi dengan skor 76,81 di tahun 2023 dan naik signifikan dari tahun 2014 dengan nilai 52,31. Sementara provinsi pun demikian, dari skor 69,71, dan pemerintah kabupaten kota meskipun baru mulai dievaluasi tahun 2015 tentunya juga mengalami tren yang cukup tinggi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa peningkatan nilai reformasi birokrasi ini tentunya berhasil mencegah
pemborosan APBN maupun APBD sekitar 121,9 triliun. Jadi dengan reformasi birokrasi ini, jadi saat ini telah terbentuk sebanyak 2.624 unit percontohan untuk pelayanan prima anti korupsi, dan sehingga program RB ini menjadi lebih terkonsolidasi dalam Sanas PK ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan saat ini juga kami telah membentuk sekitar lebih dari 100 mall pelayanan publik, atau tepatnya 175 mall pelayanan publik dan 600 MPP digital di daerah. Hal ini tentunya sebagai upaya bagaimana kita memperbaiki reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Selanjutnya bagaimana dampak reformasi birokrasi tentunya terhadap peningkatan investasi. Reformasi birokrasi juga ternyata berhasil meningkatkan investasi melalui reformasi birokrasi tematik. Ini terlihat bahwa 73,6% dari total peningkatan investasi Indonesia berasal dari kontribusi pemerintah daerah. Jadi kontribusi pemerintah daerah itu cukup tinggi Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi di dalam reformasi birokrasi tematik. Sementara sisanya sebanyak 26,94% berasal dari daerah yang tidak berpartisipasi. Total terrealisasi investasi sepanjang Januari sampai Desember 2024 itu mencapai 1,7 kuadriliun berdasarkan data BPKPM tahun 2025. Nah, selain reformasi juga memiliki peran di dalam signifikan untuk investasi, ternyata reformasi birokrasi juga memiliki peran yang signifikan di dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Sebanyak 87% kabupaten kota yang menerapkan reformasi birokrasi tematik dengan nilai signifikan, rata-rata angka kemiskinannya jauh lebih rendah, jadi hanya sekitar daerahnya itu concern terhadap reformasi birokrasi tematik, ternyata dari mereka di daerahnya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 5,16%, bahkan melampaui target nasional. Ini tentunya menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di daerah atau kaitannya dengan reformasi birokrasi tematik berkontribusi yang positif dalam menunjukkan kemiskinan secara lebih efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam satu dekade terakhir kami juga ingin menyampaikan ada sebanyak 15.558 unit kerja yang diusulkan sebagai tim penilaian nasional yang menjadi unit kerja WBM dan WBBK, atau sebanyak 2.302 unit diantaranya tentunya berhasil meraih peringkat wilayah bebas korupsi, dan 322 berhasil meraih peringkat WBB atau wilayah bersih dan melayani. Unit kerja tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Sebanyak 286 instansi pemerintah itu juga ikut serta berpartisipasi di dalam zona integritas, dan ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 42,29% dari tahun sebelumnya. Nah, jika dibandingkan progres reformasi birokrasi antar wilayah di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat dari paparan yang kami sampaikan. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan memiliki catatan yang beragam dengan beberapa provinsi yang telah menerapkan atau menunjukkan progres positif gitu ya, ditandai dengan banyaknya kabupaten kota yang memperoleh indeks RB minimal baik. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat dari ditunjukkan, jadi kalau kuning itu berarti indeksnya itu minimal baik. Jadi Sumatera, Kalimantan, itu sudah banyak. Bahkan di Jawa tuh hampir seluruhnya dia mempunyai nilai reformasi birokrasi baik. Namun demikian untuk wilayah Indonesia dibandingkan wilayah lain. Jadi mungkin ini mohon bisa menjadi perhatian Bapak dan Ibu yang memang belum mencapai indeks RB minimal baik. Karena tadi saya sampaikan ternyata kalau daerahnya concern terhadap reformasi birokrasi ternyata bisa meningkatkan investasi dan penurunan kemiskinan. Sehingga dengan adanya variasi ini
Dibutuhkan tentunya sekali lagi komitmen dari kepala daerah, tentunya dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami berharap Bapak Ibu bisa mendorong Pemda untuk mendorong keterlibatan seluruh jajaran Pemda untuk memilih kegiatan yang menyasar kepada akar masalah. Jadi dan fokus perubahannya nyata, jadi bukan sekedar nilai. Jadi kadang-kadang mereka mengejar nilai, tapi kita juga akan menilai bagaimana dia itu menyasar akar masalah supaya perubahan-perubahan di daerah itu betul-betul nyata gitu. Nah, sementara ini juga Kemendagri seperti yang mungkin Bapak dan Ibu ketahui, berperan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, memastikan inovasi daerah yang berdampak langsung. Jadi kami dengan Kementerian Inovasi Daerah yang berdampak langsung. Jadi kami dengan Kementerian Dalam Negeri sekarang bahu-membahu untuk memastikan daerah itu betul-betul melaksanakan kertas tapi betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan ini tentunya kami juga izin sekalian juga kami melaporkan sudah menyiapkan grand design reformasi birokrasi yang saat ini menunggu ditandatangani Bapak Presiden. Jadi pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan tentunya akan tetap kami fokuskan kepada reformasi birokrasi yang bersifat tematik. Jadi karena dengan bersifat reformasi birokrasi tematik itu ternyata tadi lebih cepat untuk mendorong tema-tema kantung-kantung persoalan yang ada di dalam birokrasi pemerintah. Seperti yang Bapak lihat di dalam paparan, Bapak Ibu lihat ini kita untuk 5 tahun ke depan kami ada 5 reformasi birokrasi tematik yang tetap akan kami usung dari mulai penanggulangan kemiskinan sampai bagaimana percepatan prioritas aktual Presiden yang seluruhnya akan ditopang oleh pelaksanaan RB di bidang transformasi digital pemerintah. Ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Presiden selalu menekankan untuk selalu bersinergi, berkolaborasi antar instansi pemerintah. Oleh karena itu juga kami sekarang sudah mempersiapkan yang sebelumnya hanya fokus kepada instansi pemerintah, sekarang kami fokuskan kepada dukungan bagaimana jadi untuk membangun ownership bersama di dalam pelaksanaan proyek-proyek nasional. Dan ini kita berharap ada keselarasan dan keterpaduan kinerja antar KL dan pemerintah daerah, bahkan di dalam pemerintah daerah supaya tidak terjadi silo-silo di dalam program-program pemerintah. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya akan beranjak ke isu yang kedua yang juga ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, pertama yaitu kaitannya dengan masalah manajemen ASN. Tadi juga disampaikan oleh pimpinan bahwa untuk manajemen ASN tadi seperti sudah kami sampaikan bahwa pengadaan ASN ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu juga dilaksanakan jadi CASN seleksi ini memang didasarkan pada undang-undang termasuk seluruh aturan-aturan teknis dari mulai PP sampai kami pun sudah mengeluarkan beberapa peraturan Kementerian PAN-RB untuk memastikan bahwa pengadaan ASN tahun 2024. Kebutuhan ASN tahun 2024 juga sudah disampaikan dan juga pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, total kebutuhan CASN-nya itu ada sebanyak 2,3 juta dan formasi CPNS tentunya dibuka untuk pelamar umum, fresh graduate, digital talent, diaspora dan formasi khusus daerah yang tertinggal yang lulusannya berdasarkan nilai NAB dan peringkat terbaik. Nanti termasuk formasi P3K yang diperuntukkan bagi pelamar prioritas termasuk dalamnya ex-THK2, non-ASN yang terdata di data BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan nanti mohon perkenan pimpinan nanti akan hasilnya akan disampaikan oleh Kepala BKN. Kami juga yang menyampaikan tadi dari pertemuan yang lalu memang kami diminta untuk tentunya menyelesaikan status kepegawaian non-ASN. Namun dengan dari paparan yang kami sampaikan, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa
Sebetulnya pemerintah itu sudah sangat konsisten sejak tahun 2025 untuk bisa melakukan atau membendung pengangkatan non-ASN dan kembali menata sistem kepegawaian secara nasional. Ini dimulai sejak tahun 2005. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sejak tahun 2005 kami sudah berusaha untuk memperbaiki sistem kepegawaian secara nasional semata-mata karena ingin memperbaiki kualitas birokrasi. Kemudian sejak PP 48 2005 sampai dengan hingga PP 49 2018, pemerintah sebetulnya sudah menetapkan larangan pengangkatan pegawai non-ASN di luar mekanisme seleksi. Jadi sejak tahun 2025 sebenarnya sudah kita larang dan sudah ada PP-nya. Termasuk seleksi khusus bagi THK 1, THK 2, dan formasi P3K. Dan puncaknya itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penataan non-ASN tentunya sudah bisa diselesaikan di 2024. Oleh karena itu, Kemenpan RB tentunya bersama-sama Komisi 2 DPR RI itu juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga non-ASN melalui jalur P3K, yaitu bahwa tadi pegawai non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung akan diangkat menjadi P3K, tetapi yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk itu seperti yang saya sampaikan, pada tanggal 17 Maret tahun 2025 kami sudah mengumumkan beberapa isu krusial. Tadi sudah dimention juga oleh Pak Pimpinan bahwa nanti paling lambat bulan Juni 2025 dan P3K tahun Oktober 2025. Dan tentunya dengan menegaskan bahwa permintaan antar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi, dan ini adalah kebijakan afirmasi terakhir pengangkatan ASN, dan tentunya Bapak Presiden juga menegaskan bahwa rekrutmen ASN ini adalah dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan normal. Bapak dan Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu bisa nanti mendengarkan bagaimana hasilnya, dan sekarang dalam proses pemberkasan kami selanjutnya juga kami akan menyampaikan mengenai evaluasi pengadaan ASN tahun 2024. Memang kami dapat sampaikan terdapat beberapa instansi yang memang menunda untuk penyelesaian pengadaan CPNS. Makanya kemarin tuh dimundurkan, memang ada banyak instansi memang bersurat untuk diminta untuk menunda. Gitu ya. Jadi datanya nanti ada di BKN. Kemudian juga instansi itu banyak juga yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan terhadap pelamar yang di dalam database BKN. Jadi yang seharusnya 1,7 yang kita sediakan, yang masuk ke kami hanya sekitar 1.017.000 saja, gitu yang masuk. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian ternyata ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Jadi dia seharusnya datanya di mana, dia melamarnya ke yang itu langsung gugur. Seharusnya kan memang disesuaikan dengan data di BKN. Tentunya tadi juga selanjutnya juga kami evaluasi pengadaan CSN ini juga kami juga menyampaikan tadi Pak Pimpinan juga menyampaikan kaitannya dengan masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang proporsi belanja pegawai yang akan dibatasi 30% ini paling lambat tanggal 5 Januari 2007 itu harus sudah 2027. 30% dari APBD ini paling lambat 5 Januari 2027, mohon maaf, itu harus 30%, dan dari data yang sampai kami tahun anggaran 2024, ternyata masih ada pemerintah daerah dengan rasio belanja pegawai di atas 50%. Tata kembali rekrutmen ASN secara proporsional. Ini tentunya agar pembatasan ini memang agar memastikan belanja birokrasi itu dapat digunakan lebih banyak kepada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, isu yang berikutnya yang ingin kami sampaikan sebagaimana yang di surat yang disampaikan kepada kami adalah kaitannya dengan pemindahan kementerian dan lembaga dan pegawai ASN ke ibu kota Nusantara.
Jadi penundaan karena ini baru saja terjadi perubahan kabinet, maka pemindahan kementerian, lembaga, dan pegawai ASN untuk ke IKN tahun 2024 belum dapat dilaksanakan. Nah, ini nanti kami juga sudah bersurat kepada seluruh instansi pemerintah karena memang penataan organisasi dan dari kabinet ini masih dalam tahap konsolidasi internal. Jadi ada satu kementerian yang terpecah menjadi 3, ada yang menjadi 2, ada yang ini. Jadi Menko pun bertambah sehingga kami juga masih meminta kementerian dan lembaga itu untuk melakukan konsolidasi di internal. Dan ini juga OIKN pun saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap gedung perkantoran dan unit hunian sejalan dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga. Nanti akan kami sampaikan pemindahannya juga nanti akan disampaikan setelah kami juga mendapatkan penetapan peraturan presiden tentang pemindahan kementerian dan lembaga dan seluruh ASN ke IKN. Tentunya kami sambil menunggu pun kami juga sudah menyiapkan rancangan keputusan Menpan RB tentang pola penugasannya, Pak. Jadi sebetulnya kebijakan-kebijakan sudah kami siapkan, hanya menunggu pemindahan Pepresnya saja. Kemudian kaitannya dengan pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri serta penugasan ASN di lingkungan TNI dan Polri yang bersifat resiprokal sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian terutamanya di dalam pasal 19 ayat 2. Kemudian juga berdasarkan PP nomor 17 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa pengisian persyaratan anggota TNI dan Polri yang dapat diangkat di dalam jabatan pimpinan tinggi itu memang sudah diatur Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya pengisian jabatan ini perlu dilakukan secara terbuka, kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Dan ini yang memang secara peraturan yang memang untuk pengisian TNI dan Polri memang sudah ada dasar hukumnya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pan RB, kami tetap mempertahankan program Bisa Tanya kepada kebijakan Pan RB. Setiap hari Selasa kami membuka konsultasi untuk kaitannya dengan sumber daya manusia aparatur. Hari Rabu kami juga membuka konsultasi tentang reformasi birokrasi, dan Kamis untuk pelayanan publik serta transformasi digital pemerintah, dan Jumat tentang kelembagaan tata laksana. Bapak dan Ibu bisa mencatat nomor-nomor di sini untuk ingin menanyakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, laporan atau paparan yang dapat kami sampaikan sebagaimana isu-isu strategis yang diminta kepada kami. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti yang secara detail mengenai perkembangan CASN akan disampaikan oleh Kepala BKN. Terima kasih Bapak.